Halo Sobat Industri, kalian tentu sudah mengenal kain batik bukan? Batik adalah warisan Nusantara yang sudah menjadi salah satu kearifan budaya tak benda atau intangible heritage bangsa Indonesia. Tahukah kalian bagaimana kain batik ini diwarnai? Pewarnaan pada kain batik bisa dari pewarna sintetis maupun pewarna alami. Yuk, kita ikuti tutorial pewarnaan pada kain batik dengan pewarna sintetis ini. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu dipersiapkan pada proses pembuatan kain batik. Pada video kali ini, akan kita pelajari pewarnaan sintetis naftol dan indigosol. Untuk pewarnaan sintetis, alat yang perlu dipersiapkan yaitu Nah, untuk pewarnaan naftol, macam-macam zat warna naftol, garam naftol, dan bahan pembantunya adalah Sekarang, Sobat Industri bisa menyimak persiapan dan tahapan proses pewarnaan menggunakan pewarna naftol ya. Untuk zat warna naftol, pertama-tama kita siapkan timbangan pada posisi seimbang. Timbang naftol, garam naftol, dan bahan pembantu sesuai kebutuhan resep. Apabila kita akan membuat untuk 3 liter larutan warna, maka kebutuhan naftol adalah 3 gram per liter dikali 3 liter, yaitu 9 gram. Kostik setengah dikali 9 gram adalah 4,5 gram. Garam naftol adalah 3 dikali 9 gram menjadi 27 gram. Untuk melarutkan naftol, begini caranya. Naftol yang telah ditimbang dilarutkan menggunakan air panas cukupnya bersama dengan kostik hingga larut sempurna. Tambahkan dengan air biasa sesuai kebutuhan resep. Setelah itu, kita larutkan garam naftol pada tempat yang berbeda. Garam naftol yang telah ditimbang dilarutkan menggunakan air suhu ruang secukupnya hingga larut sempurna. Tambahkan dengan air biasa sesuai kebutuhan resep. Nah, larutan naftol siap digunakan Sobat Industri untuk mewarna. Agar pewarnaan lebih merata, maka kain yang telah dibatik terlebih dahulu direndam pada larutan TRO selama 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian angkat dan tiriskan. Kain batik yang telah di TRO dimasukkan ke dalam larutan naftol hingga kain batik terendam semua. Celup rata. Angkat dan tiriskan. Kemudian kain dimasukkan pada larutan garam naftol hingga terendam semua dan berubah warna. Celup rata. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kain dibilas sampai bersih dan ditiriskan. Ulangi proses pencelupan pada naftol dan garam naftol sekali lagi. Kemudian kain dibilas sampai bersih dan diangin-anginkan di tempat teduh hingga kering. Sekarang, kain batikmu siap untuk proses pembatikan lanjutan atau langsung dilorot ya, Sobat Industri. Selain naftol, pewarna sintetis lainnya adalah indigosol. Macam-macam zat warna indigosol dan bahan pembantunya adalah Selanjutnya adalah persiapan dan tahapan proses pewarnaan indigosol. Siapkan timbangan pada posisi seimbang. Timbang indigosol dan nitrit sesuai kebutuhan resep. Apabila kita akan membuat untuk 3 liter larutan warna, maka kebutuhan indigosol adalah 5 gram per liter dikali 3 liter, yaitu 15 gram. Nitrit sejumlah 2 kali 15 gram adalah 30 gram. Kemudian kita larutkan indigosolnya. Indigosol yang telah ditimbang dilarutkan menggunakan air panas cukupnya hingga larut sempurna. Tambah dengan air biasa sesuai kebutuhan resep.
Kemudian nitrit dimasukkan ke dalam larutan indigosol saat akan mulai mewarna. Dan larutan indigosol sudah dapat digunakan. Agar pewarnaan lebih merata, maka kain yang telah dibatik terlebih dahulu direndam pada larutan TRO selama 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian angkat dan tiriskan. Kain batik yang telah di TRO dimasukkan pada larutan indigosol hingga kain batik terendam semua. Celup rata. Angkat, tiriskan, dan jemur di bawah sinar matahari langsung sebentar. Penjemuran dilakukan untuk kedua belah sisi kain. Ulangi proses pencelupan pada larutan indigosol dan penjemuran 1 kali lagi. Untuk mengunci dan membangkitkan warna, indigosol memerlukan larutan asam kuat. HCl dimasukkan secara perlahan pada tempat berisi air biasa sesuai kebutuhan. Tutup tempat larutan HCl bila belum digunakan. Kain yang telah berwarna dimasukkan ke dalam larutan HCl hingga terendam semua dan warna pada kain berubah. Selanjutnya, kain dibilas sampai benar-benar bersih dan diangin-anginkan di tempat teduh hingga kering. Dan kain batikmu siap untuk proses pembatikan lanjutan atau langsung dilorot. Demikian tahapan proses pewarnaan sintetis dengan naftol dan indigosol. Bagaimana sobat industri? Cukup mudah ya? Ini dia contoh produk-produk batik warna sintetis yang nanti sobat industri juga bisa buat sendiri. Jadi, makin semangat bikin batiknya kan? Jadi, tunggu apa lagi sobat industri? Ayo terus tingkatkan kreativitas dan inovasimu untuk batik Indonesia.